Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wardani SPD MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melanjutkan presentasi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah komunikasi melalui laporan atau penulisan laporan bisnis. Perkenalkan, nama saya Eno Patricia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan juga perkenalkan anggota kelompok saya yaitu Iis Yulaika dan Muhammad Raihan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang arti dan penggolongan laporan bisnis. Yang pertama, arti. Menurut Herta A. Murphy dan Herbert W. Hildebrand dalam buku Effective Business Communication memberikan definisi tentang laporan bisnis atau business report sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Atas dasar definisi tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, dan penyampaian informasi baik intern maupun ekstern biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Adapun penggolongan laporan bisnis, yang pertama menurut fungsinya. Menurut fungsinya, suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Suatu laporan yang bersifat memberi informasi atau informational report menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Laporan analytical atau analytical report menyajikan fakta-fakta, menganalisis, dan menafsirkan, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Yang kedua, menurut subjeknya. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen suatu laporan itu diperoleh. Yang ketiga, menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. Laporan formal sering disebut juga dengan istilah laporan panjang atau long reports, sedangkan laporan non-formal sering disebut juga dengan istilah laporan singlet atau short report. Yang keempat, menurut keasliannya. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas data otoritas atau sukarela, juga apakah publik atau swasta. Laporan otoritas atau authority report adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite laporan sukarela atau voluntary report adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif Anda sendiri. Yang kelima, laporan swasta private report adalah suatu laporan yang dibuat perusahaan, dan laporan publik adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit, atau lembaga-lembaga lainnya yang dibiayai oleh negara. Menurut frekuensinya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah secara berkala atau khusus. Laporan berkala atau periodic report dapat dikeluarkan secara harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Laporan khusus ditulis manakala kebutuhan terhadap suatu informasi muncul. Yang keenam, menurut jenisnya. Menurut jenisnya atau penampilannya, suatu laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. Jenis laporan dapat bersifat informal atau laporan singkat atau short report, maupun formal atau laporan panjang atau long report. Yang ketujuh, menurut pelaksanaan. Pertemuan berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam agenda atau resolutions,
notulen atau minutes, dan laporan pertemuan. Agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Ia mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. B. Persiapan penulisan laporan bisnis. Persiapan sebelum menulis laporan bisnis. Persiapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu hal dengan membuat laporan. Adapun persiapan yang diperlukan sebelum menulis laporan mencakup paling tidak 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama, perencanaan, adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan dalam mempersiapkan laporan bisnis. Perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan dalam tahap ini. Tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Yang C, bagian pokok laporan bisnis. Bagian pokok laporan bisnis telah menyelesaikan 6 tahap persiapan. Langkah berikut adalah membuat bagian pokok laporan bisnis yang mencakup pendahuluan, teks, dan penutup. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi tubuh laporan bisnis. Itu yang pertama ada cara menyusun. Jadi tubuh laporan bisnis ada 2 cara yang dapat digunakan dalam menyusun laporan bisnis. Itu yang pertama ada cara deduktif secara langsung dan ada cara induktif secara tidak langsung. Jadi cara deduktif itu adalah menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasinya terlebih dahulu sebelum hal-hal yang dirinci dijelaskan. Dan yang kedua, secara induktif atau tidak langsung, cara induktif menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi dikemukakan. Dan yang kedua ada cara menyusun. Jadi teks laporan bisnis itu merupakan salah satu tugas yang paling rumit dalam membuat laporan bisnis. Adalah memutuskan cara terbaik untuk menyusun fakta-fakta yang terjadi sehingga terbentuk bagian teks laporan bisnis. Dan yang ketiga itu ada metode outline yang dimana sebelum membuat laporan bisnis, outline membantu untuk melihat hubungan antar topik, membandingkan proposal dan judul, mengecek keterkaitan keseluruhan di dalam suatu susunan yang jelas, dan menghilangkan tumpang tindih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.